Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaika dari kelas A21. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasi inti dari proposal yang pernah kami buat, yaitu dengan judul pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa kelas 6 di MI Al-Majalah Bangaraya. Latar belakang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Prestasi belajar siswa merupakan output dari proses belajar. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar juga langsung mempengaruhi prestasi belajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang maksimal dengan hasil yang baik, maka harus benar-benar memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Boskowski dalam Sugihartono 2007, motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah ketahanan pada tingkah laku tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 6 di MI Al-Majalah. Rumusan masalah. Pernyataan masalah pengaruh yang pertama yaitu pengaruh tenaga pendidik terhadap prestasi belajar siswa di sekolah. Kedua, pengaruh lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa. Ketiga, pengaruh motivasi dari dalam diri siswa terhadap prestasi belajar siswa. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil satu permasalahan yang akan dibahas, yaitu 1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 6? Yang kedua, berapa besar signifikansi motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di MI Al-Majalah Bangaraya? Relevansi dan pentingnya penelitian. Manfaat penelitian adalah follow-up penggunaan informasi yang tertera dalam kesimpulan Deauville. Dari setiap penelitian yang dilakukan dipastikan memberi manfaat baik bagi objek atau peneliti khususnya dan juga seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Manfaat atau nilai guna yang bisa diambil dari penulisan penelitian ini adalah: 1. Segi teoritis, untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam disiplin pendidikan, bahwa lingkungan keluarga dan motivasi belajar memiliki andil dalam prestasi belajar siswa. Selanjutnya, untuk memperkuat teori bahwa dukungan keluarga dan motivasi belajar yang tinggi dapat memicu kreativitas siswa dalam berprestasi. Dari segi praktis, dengan adanya dukungan lingkungan keluarga dan motivasi belajar yang tinggi dari siswa dapat meningkatkan prestasi belajar dengan dampak belajar yang memuaskan. Sebagai bahan dokumen untuk penelitian lebih lanjut. Tinjauan konseptual dan teori. Pertama, prestasi belajar. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan menurut Mas'ud Hasan Abdul Dahar, bahwa prestasi adalah apa yang telah diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Yang kedua, motivasi belajar. Menurut Nasution mengatakan, motivasi adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Boskowski dalam Sugihartono, motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menemukan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Selanjutnya, menurut M. Alisuf Sabri menyatakan bahwa motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi suatu kebutuhan. Tinjauan hasil penelitian terlebih dahulu. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting mempengaruhi belajar dan hasil belajar.
Seseorang yang memiliki motivasi mempunyai kecenderungan untuk mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki siswa akan mendorong siswa belajar lebih giat lagi dan frekuensi belajarnya menjadi semakin meningkat sehingga hasil belajarnya pun meningkat. Akan tetapi, kuat dan lemahnya motivasi setiap orang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor cita-cita atau aspirasi, kemampuan belajar, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan upaya guru dalam pembelajaran siswa. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, kerangka berpikir akan menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana lingkungan, keluarga, dan motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Untuk itu, akan dijelaskan bagaimana rasionalisasi kerangka berpikir sebagai berikut. Motivasi mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Seorang anak yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar akan berdampak terhadap prestasi belajarnya, di mana anak akan memacu dirinya untuk terus meningkatkan prestasi belajarnya. Sebaliknya, jika motivasi anak rendah, maka akan cenderung menjadi anak yang malas dan ini akan berdampak menurunnya prestasi anak di sekolah. Jenis dan desain penelitian. Data ini bersifat kualitatif deskripsi tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sekolah NL Mojirin Bunga Raya. Populasi dan sampel penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru kelas 6 MI Al-Mojirin. Sedangkan subjek penerimanya adalah peserta 20 siswa, itu antaranya 10 laki-laki dan 10 perempuan. Sengaja peneliti memilih kelas 6 ini karena pada kelas 6 ini banyak siswa yang prestasinya menurun. Kemudian objek penelitian, peningkatan motivasi siswa terhadap prestasi belajar siswa. Variabel penelitian pada tahap tindakan ini yang harus dilakukan adalah melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan dalam situasi yang aktual, meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Melaksanakan pengamatan pada tahap ini yang harus dilaksanakan adalah 1. Mengamati motivasi siswa dalam belajar. 2. Mengamati perkembangan masing-masing siswa terhadap motivasi belajar. Teknik pengumpulan data. Metode pencermatan dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar yang berupa nilai rata-rata siswa kelas 6. Yang kedua, metode angket. Dalam penelitian ini terdiri dari daftar berbagai pertanyaan yang dibagikan kepada responden dan dipergunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel motivasi. Metode pembelajaran dan prestasi belajar. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket Classroom Questionnaire, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya memberikan jawaban langsung pada jawaban yang telah disediakan, atau nanti jawaban berupa multiple choice seperti A, B, C, dan D. 3. Metode observasi. Langsung metode ini digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi siswa di sekolah dan keadaan sekolah secara fisik serta seluruh kondisi yang ada di lingkungan sekolah. Kesimpulannya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Pengenalan ini kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ciri siswa yang termotivasi belajar untuk berprestasi antara lain tekun, ulet, menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, lebih senang bekerja sendiri, cepat bosan dengan tugas, dapat mempertahankan pendapat, senang mencari dan memecahkan masalah. Fungsi motivasi dalam belajar menurut Sudirman antara lain: 1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang telah dicapai.
Tiga, menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan mana yang akan dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat dan bagi tujuan tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.